pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan kepada kita juga bisa memasukkan mata lokal di masing-masing daerah sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tujuan pendidikan, kita harus bisa menjadikan siswa-siswi kita berprofil pelajar Pancasila. Tujuannya ke sana. Alhamdulillah pada kesempatan ini di Hotel Takashimaya diadakan BIMTEK tentang pembuatan modul ajar dan modul bahan ajar mengenai pelajaran muatan lokal berbasis keunggulan dan kearifan lokal Bandung Barat atau disingkat dengan MULOK BKKL. Intinya bahwa untuk tingkat SMP bahwa MULOK ini akan diinsersi atau diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran. Di antaranya yang sudah diidentifikasi ada 4 mata pelajaran, yaitu pendidikan jasmani, bahasa Sunda, seni budaya, dan prakarya. Dari keempat mata pelajaran itu yang bersinggungan langsung dengan materi-materi berbasis kearifan dan keunggulan lokal, terutama yang bersifat generik atau bersifat umum yang harus diketahui oleh semua warga Bandung Barat. Dan hal ini mengapa dijadikan MULOK? Supaya diwariskan pengetahuan dan kebudayaan kepada generasi muda, terutama kepada para siswa, sehingga nanti Bapak Ibu guru di sekolah mengajarkan MULOK berbasis keunggulan lokal dan kearifan lokal Bandung Barat itu melalui berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan yang memuat materi-materi yang bersifat generik, atau juga di kecamatan masing-masing nanti ada BKKL yang bersifat elektif atau yang ada hanya di kecamatan tersebut. Contoh misalkan kalau di Cipongkor di sana ada perkampungan yang khusus membuat peralatan dari besi atau pandai besi ya. Masyarakat kecamatan Cipongkor harus tahu gitu ya, nama kampungnya, kemudian apa yang dibuat di sana. Nah, contohnya seperti itu. Itu ada yang bersifat elektif, juga yang bersifat spesifik, yaitu yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan di sana ketika ada kearifan lokal di sekitar sekolah, itu bisa masuk ke BKKL dan diajarkan di sekolah tersebut. Contohnya misalkan di suatu daerah di sana di dekat sekolah tersebut, misalkan di sana ada pembuatan gula merah yang memiliki ciri khas, maka itu bisa diajarkan. Nah, itu namanya BKKL atau MULOK, kearifan lokalnya yang berbasis dari kuliner atau makanan khas seperti itu. Dari kegiatan ini, dari kegiatan membelajarkan MULOK itu supaya generasi muda Bandung Barat ke depan itu mereka tahu dan mempertahankan kebudayaan jati diri untuk Bandung Barat sehingga tidak hilang di telan zaman. PJOK juara, PJOK semangat, yes yes yes. Dan alhamdulillah semua peserta sangat bersemangat dan antusias sehingga insya Allah di akhir kegiatan ini para peserta bisa menghasilkan suatu produk. Kemarin sudah merancang pembuatan buku penunjang atau modul bahan ajar, dan insya Allah besok pagi kita akan menghasilkan modul ajar untuk dijadikan bahan referensi dan dijadikan bahan untuk mengajarkan MULOK Bandung Barat yang berbasis atau berdasarkan kurikulum Merdeka. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga harapan kita ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Harun. Jadi Pak Ahmad. Ahmad.
Cibongkor. Kali ini saya ditugaskan dari SMP saya untuk mengikuti BIMTEK tentang pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah. Ya, jujur ini adalah pertama kali saya mengikuti kegiatan ini. Dilihat dari materinya menurut saya ini luar biasa sekali, apalagi untuk saya yang notabene-nya saya dari luar kota, yang tugas di Kabupaten Bandung Barat. Ketika melihat tentang yang namanya BKKBL atau kurikulum berbasis kearifan lokal, ini menurut saya sangat cocok sekali untuk diterapkan di kurikulum Merdeka, karena di setiap sekolah itu nanti bisa melihat potensi yang ada di daerah mereka, seperti potensi yang ada di Cililin sama daerah saya, daerah Cibongkor, itu akan berbeda. Secara otomatis materi yang akan kita ajarkan ke siswanya pun juga akan berbeda. Kebetulan di daerah Cibongkor itu ada beberapa kearifan lokal. Misalkan kalau di pelajaran prakarya ada kerajinan, dan mungkin kita bisa melihat dari pengolahan. Kalau misalkan kerajinan sendiri di Cibongkor itu ada tempat pengrajin benda-benda tajam seperti pisau. Nah, itu kebetulan dekat dengan tempat saya mengajar, yaitu di daerah Cipari. Di sana ada desa yang memproduksi benda-benda tajam seperti pisau tadi, yang cukup terkenal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dan kualitasnya pun juga bagus seperti itu. Selain kerajinan juga ada yang namanya pengolahan. Jenis olahannya seperti ada kerupuk kasir tarasi, kemudian ada kelontong yang mungkin itu menyebar di wilayah Cibongkor dan sekitarnya, termasuk sampai kecamatan sebelah hanya saja. Di sana lumayan banyak seperti itu. Dan ketika kita melihat dari kearifan lokal tadi dijadikan sebagai sebuah muatan lokal, itu menurut saya cocok ya dalam artian untuk satu pelestarian budaya yang ada di wilayah daerah tersebut, sehingga secara otomatis sekolah itu juga bisa mengangkat budaya yang ada di sekitar mereka untuk setidaknya dikenal atau tetap lestari di kalangan generasi berikutnya seperti itu. Dan harapan saya dari kegiatan ini tidak hanya berhenti di 1 atau 2 kali pertemuan, tapi selalu akan berlanjut dalam artian berkesinambungan seperti itu. Jadi secara otomatis kita pun yang di dalamnya sebagai guru tidak mati kutu, dalam artian berhenti di satu tempat karena sudah tidak ada pengawasan lagi seperti atau kontrol, seperti padahal kita ketika menjalankan sebuah program seperti itu, kita perlu yang namanya kontrol dan evaluasi seperti itu. Itu kesan dari saya. Insya Allah kita sebagai orang yang di lapangan selalu berusaha untuk mencari yang yang terbaik buat pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakarya siapa yang punya? Prakarya siapa yang punya? Prakarya siapa yang